Bab 5. Mengembalikan kiriman. Cetek. Suara kompor yang dimatikan Bu RT. Endok Siti, cepat kemari, Ibu ada perlu yang dibicarakan. Suara Bu RT yang memanggil-manggil Siti anaknya. Iya Bu, sebentar. Suara Siti yang masih di kamar dan hendak berjalan. Sit. Gorengan ini kamu bawa ke anak-anak KKN itu. Dan jangan lupa cari kesempatan untuk berkenalan sama anak yang berkulit bersih dan putih ya. Dan jangan lupa saat berkenalan, baca bacaan yang bapakmu ajarkan. Perintah Bu RT kepada putrinya, dengan keyakinan penuh bahwa strateginya akan berhasil. Iya Bu, saya tahu apa yang harus dilakukan. Ibu tenang aja kalau untuk membuat laki-laki jatuh cinta, putrimulah ahlinya. Jawab Siti sambil percaya diri tentang keahliannya, sebab di desa Sidomakmur dia dianggap kembang desa, jadi sudah banyak pria yang naksir padanya, namun masih belum ada yang cocok. Ia udah cepat ki sana. Mendengar itu Bu RT semakin bersemangat. Permisi. Suara Siti yang kini berdiri di depan pintu rumah yang ditempati Sanjaya dan teman-teman, dan di dalam hati Siti, sambil membaca bacaan yang diajarkan bapaknya. Oh, silahkan Mas Uke. Sebab melihat kecantikan Siti, mulut Beni pun tergagap. Memang wajah Siti sangat cantik, bahkan jika dibandingkan dengan wanita di kota besar, Siti terlihat lebih cantik. Setidaknya begitulah cara pandang Beni dan 3 anak laki-laki lainnya. Ini Mas ada gorengan, yang aku buat khusus untuk Mas dan teman-teman. Suara Siti saat menyodorkan wadah berisi gorengan ke arah Sanjaya, sebab di antara 5 mahasiswa yang ada, hanya kulit Sanjaya yang bersih dan putih, jadi mudah bagi Siti untuk mengenali arahan ibunya. Terima kasih banyak ya, maaf telah merepotkan kamu. Jawab Sanjaya sambil menerima gorengan yang diberikan kepadanya. Namun berbeda dengan Beni dan lainnya, Sanjaya justru merasa ada yang aneh, sebab dia merasakan suatu energi dari tubuh Siti. Benar saja ketika Sanjaya membuka mata batinnya. Meski pandangan itu belum terlalu jelas, Sanjaya melihat ada siluet wanita berambut panjang sepertinya kuntilanak, yang wajahnya menyatu dengan wajah Siti. Dan kuntilanak itulah yang menarik laki-laki untuk jatuh cinta kepada Siti, meski begitu Sanjaya tetap berusaha berperilaku normal. Oh ya Mas, boleh kenalan gak? Siapa nama Mas? Sambil menyodorkan tangannya, Siti ingin berkenalan dengan Sanjaya. Mendengar itu, Beni yang hatinya berbunga-bunga berubah suram, dan saat itu pula mulai tertanam bibit kecemburuan terhadap Sanjaya. Namaku Sanjaya, kalau nama kamu? Sanjaya juga menyodorkan tangannya untuk berjabat. Namaku Siti, saya anak Bu RT Maas. Suara Siti dengan nada centil pun terdengar. Melihat adegan itu, Beni yang awalnya hanya menanam bibit kecemburuan, kini bertambah menjadi kebencian. Sanjaya saat berjabat tangan dengan Siti, dia merasakan suatu energi yang mengalir dari Siti ke arahnya, namun Sanjaya tetap berusaha berperilaku normal seperti tidak terjadi apa-apa. Aku akan mengingat nama Mas, dan kuharap Mas juga selalu mengingat nama Siti ya. Semakin berani dan nada yang meresahkan pun keluar dari mulut Siti. Tentu, siapa yang akan lupa wanita secantik kamu? Untuk sesaat mendengar kalimat Siti yang terakhir, hati Sanjaya juga sedikit bergetar. Namun Sanjaya segera menenangkan diri dan berpikir, mungkinkah itu karena energi yang masuk tadi? Untuk Mas Sanjaya dan teman-teman, tadi ada pesan dari Bapak, sebaiknya ada perwakilan dari kalian untuk sowan ke Mbah Tarjo, beliau ahli supranatural yang disepuhkan di desa kami. Siti menjelaskan apa yang disarankan bapaknya sebelum berangkat ke sini. Baik, saya sebagai kepala KKN di desa sini akan ke sana nanti. Jawab Beni sambil menekankan bahwa dia adalah kepala KKN, dengan harap mungkin bisa sedikit mencari perhatian Siti. Setelah beberapa kata, dan arahan di mana rumah Mbah Tarjo, Siti akhirnya pergi. Setelah kepergian Siti, dan agar tidak terlihat orang lain, Sanjaya segera pergi ke kamar mandi. Dia mulai mencari keberadaan energi asing yang masuk ke tubuhnya tadi. Setelah menemukan Sanjaya segera mengeluarkannya.
Energi itu keluar, sosok siluet kuntilanak terbang dari tubuh Sanjaya. Namun setelah melayang beberapa saat, siluet itu kembali ke arah Sanjaya. Melihat itu Sanjaya mengedarkan tenaga dalamnya, dan memukul ke arah siluet itu. Bang! Diiringi suara melengking, siluet itu terlempar entah kemana, dan Sanjaya yang sebelumnya merasa sedikit getaran cinta terhadap Siti, kini lenyap tidak tersisa. Piar! Di suatu ruangan tertentu, suara benda pecah terdengar, tepatnya itu ruangan khusus milik Pak RT. Luar biasa, aku tidak menyangka bocah itu memiliki ilmu juga. Gerutuan Pak RT terdengar di ruangan itu. Pak RT benar-benar kaget tidak mengira kalau anak semuda itu memiliki ilmu yang lumayan. Baik, aku akan mencobanya lagi. Jika kamu masih menolak untuk menjadi menantuku, maka kamu hanya akan menjadi musuhku. Melihat hasil yang dia dapat, Pak RT merasa tertantang. Di sisi lain, di ruang tamu semua anggota KKN telah berkumpul. Baik, hari ini adalah hari pertama kita mengadakan kegiatan di desa ini. Aku telah membuat pengaturan, bahwa grup kita akan dibagi menjadi 4 kelompok. Untuk mahasiswi akan dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok akan mengikuti kegiatan ibu-ibu PKK, dan kelompok lain akan mengikuti kegiatan di sekolah SD di desa ini, sedangkan kelompok saya yang terdiri dari 2 orang akan sowan ke rumah Mbah Tarjo. Sedangkan untuk kamu Sanjaya, serta 2 orang lainnya pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan kita selama 30 hari, dan setelah itu sekalian masak untuk makan siang nanti. Karena kebencian di hatinya, dengan nada agak sinis, Benny memberi bagian tugas yang agak berat kepada Sanjaya. Sanjaya juga merasakan kebencian dari Benny, walau dia bingung kenapa Benny membencinya. Meski begitu Sanjaya tidak membantah atau menolak kegiatan yang dia dapat. Sebab berdebat itu selain membuang-buang waktu dan energi, juga menurut Sanjaya seseorang yang suka meributkan suatu hal kecil, akan sulit mencapai hal besar di kemudian hari. Setelah semua hasil diskusi disepakati, akhirnya semua mahasiswa pergi dengan kelompok masing-masing.